Maaf, Dek. Kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh, Pak. Ya nggak bisa. Kalau anak Bapak nyantri di sini, mangan apa, Pak? Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik maha pemberi rezeki. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, Hadratus Syekh. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana, apalagi setelah timbulnya kesadaran dari masyarakat pribumi terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Akibatnya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Keterbelakangan, baik secara mental maupun ekonomi, akibat penjajahan maupun kungkungan ekonomi telah menggugah kesadaran bangsa ini untuk memperjuangkan martabat masyarakat Indonesia. Gerakan organisasi yang diawali dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1905, disusul dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 1908, dikenal dengan istilah kebangkitan nasional. Tak ingin ketinggalan dari kalangan pesantren yang selama ini kita kenal sangat gigih dalam melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan melalui jaringan pendidikan seperti berdirinya Madrasah Nahdlatul Wathon pada 1916 oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian berdiri pula organisasi keagamaan yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Latar belakang berdirinya organisasi tersebut bermula dari keputusan seorang Raja Ibnu Saud yang ingin menetapkan azas tunggal atau mazhab Wahabi di Mekah. Kalangan pesantren yang selama ini dikenal membela keberagaman menolak pembatasan bermazhab tersebut. Ibnu Saud kemudian mengundang para pemuka agama untuk menghadiri acara kongres di Mekah. Sehingga pada pertemuan kelima Kongres Al-Islam yang diselenggarakan di Yogyakarta memutuskan untuk mengirim beberapa utusan yang terdiri dari Host Cokro Aminoto, pimpinan Syarikat Islam, Kiai Haji Mas Mansur, Muhammadiyah, Kiai Haji Wahab Hasbullah, tradisionalis untuk menghadiri kongres di Mekah. Bersama 3 rekannya, Kiai Wahab Hasbullah akhirnya pulang terlebih dahulu karena ide-ide yang beliau usulkan tidak diterima, bahkan terkesan tidak dipedulikan. Ketika di Indonesia, tak henti-hentinya Kiai Wahab mencurahkan pemikirannya untuk menyelamatkan negeri Arab dari mazhab yang akan diberlakukan oleh Raja Ibnu Saud. Pada akhirnya, Kiai Wahab beserta beberapa rekannya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Komite Hijaz. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 diubah namanya menjadi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab Nahdoh yang berarti bangkit atau bergerak, dan ulama jamak dari kata alimun yang berarti mengetahui atau orang-orang berilmu. Kata Nahdoh kemudian disandarkan pada ulama hingga menjadi Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama atau pergerakan ulama. Tujuan didirikannya NU untuk menjaga, memelihara kelestarian ajaran yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tetap ada dan mengalir hingga akhir zaman. Pada dasarnya, ada 2 pilar yang menjadi dasar atau tempat bagi NU menyampaikan tujuan, yaitu madrasah atau pesantren dan masjid sebagai ladang pengkaderan ulama NU. Melalui pilar inilah, NU mampu melakukan sepak terjangnya untuk bertahan serta mengembangkan tujuannya hingga menjadi ormas dengan pengikut terbesar di Indonesia saat ini. Dari segi paham, NU memiliki 3 substansi. Dari bidang tauhid atau teolog, NU mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang hukum-hukum Islam atau fikih, NU menganut ajaran dari salah satu 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhum. Dan di bidang tasawuf mengikuti ajaran Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Mengingat akan awal berdirinya NU ini adalah karena adanya perbedaan pendapat antar beberapa ulama. Hal yang paling menonjol pada saat itu ialah akan diberlakukannya paham Wahabi di negeri Hijaz atau Arab Saudi. Karena hal itu pula yang menimbulkan kekhawatiran para kiai di Indonesia hingga mereka turut serta berjuang dalam mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam menangani kasus ini, Kiai Wahab Hasbullah bersama beberapa rekannya mendirikan beberapa perkumpulan sampai terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal, sebelum berdirinya NU, di Indonesia sudah ada beberapa organisasi Islam yang berdiri, seperti organisasi Syarikat Islam atau SI yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam.
Aktivitas organisasi ini tidak menyentuh soal-soal yang berhubungan dengan pembaruan dalam konsep-konsep keagamaan, karena mereka lebih tertarik pada aktivitas politik. Selanjutnya, pada bulan Februari 1923, berdiri pula organisasi Islam yang diberi nama dengan Persatuan Islam atau Persis. Namun organisasi ini mulai menampakkan pemikiran-pemikiran yang tidak kompromistis, akan tetapi mampu menarik simpati beberapa kaum Islam intelektual. Sehingga NU berusaha dengan sekuat tenaga mengembalikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat yang mulai meyakini pemikiran pembaharu-pembaharu Islam itu. Bermodalkan dengan dakwah yang pernah dilakukan oleh Wali Songo yang berhasil menyatukan adat istiadat budaya saat itu dengan pemahaman Islam, NU berupaya menebar benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta menghindari pendekatan negasional. Pada akhirnya, dengan sikap penyesuaian diri yang lahir dari adanya kesadaran untuk saling menghargai perbedaan atau keanekaragaman budaya yang ada, merupakan salah satu landasan kokoh bagi pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih cepat menerima terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, orang tidak harus diperlakukan secara manusiawi hanya lantaran beragama Islam, tetapi lebih didasari pemahaman bahwa nilai kemanusiaan memang menjadi milik setiap orang. Pada masa pra-kemerdekaan, NU tampil sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah, sehingga kekuatan ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mampu menjembatani kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama sempat memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis atau PKI. Sebab kuatnya komunisme di Indonesia sebagai partai politik membutuhkan pola perlawanan yang sama. Nahdlatul Ulama dengan suara yang keras bersama organisasi-organisasi lainnya akhirnya mampu mempertahankan dasar negara Pancasila. Dengan kebijakan pemerintah yang kuat, posisi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat mendirikan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Secara sosial tetap menjadi perhatian Nahdlatul Ulama dan secara politik partai tersebut menjadi roda politik Nahdlatul Ulama. Pada era Orde Baru, peran NU di dunia perpolitikan terbilang meningkat. Akan tetapi, pada masa reformasi, NU mengembalikan dirinya ke khitoh, yakni kembali sebagai organisasi keagamaan dan tidak berpihak kepada partai politik manapun. Pada awalnya, NU memang berdiri untuk membentengi kaum muslimin dari pemahaman melenceng seperti Wahabi. Namun seiring berjalannya waktu, NU menjadi rumah bagi kaum muslimin khususnya dan umat manusia secara umum di Republik Indonesia, baik dari segi keilmuan, sosial, kesenian, kebudayaan, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.